Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang beranggotakan Antung Ghazali, Muhammad Ridha, Muhammad Rizki Ramadan, Muhammad Siddiq, Muhammad Syarif, dan Muhammad Yusuf. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan secara singkat berkenaan dengan judul makalah kami, yaitu model-model kurikulum. Mari kita simak secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas pengertian model konsep kurikulum dan model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoretis dari konsep, sedangkan kurikulum merupakan seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, metode, dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran. Nah, jadi model konsep kurikulum itu merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum, atau dengan kata lain pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Kemudian pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai, proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, maupun arah program pendidikan. Kemudian aspek-aspek tersebut akan menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum itu merupakan alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Nah, oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Terus selanjutnya ada model konsep kurikulum. Ada yang namanya kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik, perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum subjek akademis tidak berarti hanya menekankan pada materi yang disampaikannya saja, akan tetapi dalam perkembangannya secara berangsur juga memperhatikan proses belajar yang dilakukan siswa. Terus ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Yang kedua, studi yang bersifat integratif. Yang ketiga, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah pada fundamentalis. Selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu John Dewey dan G.G. Rousseau. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Berkat situasi tersebut, anak akan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dan kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Para rekonstruksi sosial tidak mau terlalu menekankan kebebasan
kecerdasan individu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya, teknologi dan kurikulum. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tools teknologi, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem atau sistem teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Yang kedua, model dari bawah atau grassroots. Yang ketiga, model demonstrasi. Yang keempat, model bioham. Yang kelima, model terbalik Hilda Tabak. Keenam, model hubungan interpersonal dari Rogers. Yang ketujuh, model penelitian tindakan. Yang kedelapan, emerging technical model.